Ya, cek soundnya dicek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Meme 3 ya. Oke, tadi azan zuhur dulu sebentar ya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang melaksanakannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertandingan selanjutnya itu SD Papandayan versus SDIT Umukuro. Oke, Umukuro yang berjesikan hijau tadi udah ya. Match pertama tadi udah ya. Dan sekarang yang kedua itu lawan SD Papandayan. Oke, luar biasa. Smash. Sip. Oke, kita bakal melihat pertandingan selanjutnya untuk kedua tim, yaitu apa yang akan terjadi. Oke, siap. Siapa? Bentar, Pak. Kita setting dulu sebentar ya. Tapi lobet, Pak. Bentar, Pak. Oke, kembali lagi bersama Mimin Wang dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk para sponsor kita yaitu Extend Indonesia yang telah mensupport acara ini. Ya, pertandingan SD Papandayan versus SDIT Umukuro. Cek. Oke, kita balik lagi di BFM bersama Meme 3 dan kembali dengan Pak Yogi ya? Pak Yudi ya, dengan Pak Yudi dari perwakilan SDIT Umukuro. Oke, inilah dia match kedua dari SDIT Umukuro berhadapan dengan SD Papandayan. Oke, luar biasa, Pak. Main lagi di yang kedua, gimana nih Pak perasaannya tadi di babak pertama menang Pak? Ya, di pertandingan kedua ini atmosfer pertandingan semakin memanas ya. Setelah tadi pertandingan pertama, alhamdulillah SDIT Umukuro Bogor unggul dengan skor 3-2 ya. Sekarang melawan Papandayan ya. Yang tadi di pertandingan pertama itu kalah 8-1 dari Pabuaran 1 ya. Ciberem 1 maaf ya, Ciberem 1. Nah, ini harusnya menjadi modal ya buat SDIT Umukuro untuk memenangkan pertandingan ini ya. Karena memang secara statistik mereka unggul di atas pemain dari Papandayan ya, SDIT Umukuro Bogor ya. Betul Pak. Nah, ini mungkin jadi kelebihan nih atau kesempatan dari SDIT Umukuro karena tadi SD Papandayan tadi dikalahkan 8-1 oleh SDN Ciberem 1. Ya, ini mungkin jadi tolak ukur nih buat SD Umukuro karena sudah melihat pertandingan ya Pak. Ya. Nah, ini apa gini? Oh, atur saja ya. Cukup baik ya. Kita lihat mungkin nanti kita lihat pertandingan saat ini seperti apa. Apakah dari SDIT Umukuro bisa menangkan kembali atau dari SD Papandayan pengen membalas kekalahannya. Ya, kita lihat. Seperti tapi pada hal ini ya seperti itulah sepak bola atau futsal ya. Jadi jangan sampai juga lengah ya, jangan sampai juga tidak fokus. Tetap mereka harus fokus dalam permainan ini gitu ya. Karena lengah sedikit saja bisa merugikan mereka sendiri gitu. Betul, rugi banget kalau ada kesalahan kecil sedikit apapun jangan sampai terjadi apa yang jadi. Ya, seperti yang saya duga memang ini perkirakan SDIT Umukuro Bogor ini akan memberikan gol di babak pertama gitu ya. Karena memang melihat statistik tadi pertandingan pertama Papandayan sudah kalah 8-1 ya, tapi tetap fokus karena ini sebuah permainan. Mereka harus bisa mengembangkan permainan, bukan sekedar misalkan menang, tapi juga selain mencetak skor mereka juga harus bermain cantik, mengembangkan karena setelah mereka lolos nanti kalau di pertandingan ini mereka lolos, maka dia akan menghadapi lawan-lawan yang ya cukup berat juga yang sama-sama lolos di babak kemudian begitu. Betul. Ya, jadi nanti bakal terus lanjut ke babak selanjutnya kalau misalkan ini menang ya. Tapi kita lihat
Siapa tahu keadaan berubah atau gimana, kita lihat nanti. Ya. Karena setelah ini bakal terus lanjut ke babak selanjutnya, mungkin nanti lawan-lawannya lebih kuat dan lebih hebat pastinya karena sudah memasuki fase knockout nanti ya. Di Kita fase lihat. knockout juga apalagi ya, Ya, itu harus benar-benar konsentrasi yang sangat tinggi ya. Di samping dengan persiapan ya. Di babak ini penyisian ini menjadi babak yang modal buat mereka mempersiapkan diri, mulai dari adaptasi mereka gitu kan di lapangan, kemudian dia sudah nyaman bermain, kemudian apalagi dia sudah memetik kemenangan, itu akan mengangkat secara mental, dia akan terangkat. Nah, itu menjadi modal buat babak selanjutnya, yang setelah babak selanjutnya kan namanya knockout, itu berarti ketika menang lanjut, ketika kalah ya sudah gitu ya. Betul. Jadi itu tidak ada pilihan lagi menang atau gimana, tapi harus menang Ya. kalau bisa ya. Ya, harus Sudah di menang, fase betul. knockout karena memang itu adalah kesempatan kita untuk maju ke babak selanjutnya, membuktikan bahwa kita bisa melaju, menempati, mengambil tiket di babak fase knockout. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini pasti tetap latihan ya Pak ya. Iya pasti ya. Latihan pasti lebih difokuskan, lebih disering ya Pak ya, lebih sering latihannya. Mungkin kalau di SD itu Mokuro mungkin tadinya seminggu cuma 2 kali, jadi 3 kali atau 4 kali Pak ya. Iya. Lebih intensif, dan kita lihat nanti perkembangannya dari SD Umukuro dan sedang melawan SD Papandayan. Kita lihat apakah skornya bakal lebih jauh seperti melawan SD Ciberem 01 atau gimana ya. Ya. Kita lihat. Nah, itu satu beban juga buat STT Umulkuro ya, karena memang melihat skor pertama melawan Ciberem 1 itu skornya 8-1 ya. Berarti STT Umulkuro harus bisa juga menyamai hal itu dengan kemampuan klasifikasi para pemainnya gitu ya. Kemudian juga terkait latihan, program latihan sendiri, itu setelah ini Umulkuro sendiri akan memprogramkan latihan baik secara kolektif ataupun secara individu. Kita berikan tugas-tugas mereka, karena baik tadi bahwa futsal ini bukan sekedar permainan di lapangan, tapi lebih daripada itu futsal ini menjadi sarana buat apa? Buat meningkatkan kualitas mereka ya, kualitas mereka dalam meningkatkan kompetensi baik fisik ataupun karakter mereka ya. Dan itu bisa dilakukan manakala mereka juga punya motivasi dalam diri mereka sendiri. Kalau misalkan coach atau pelatih memprogramkan satu jadwal pelatihan, akan tetapi dari diri mereka sendiri misalkan tidak melakukan aktivitas di rumahnya yang berkesesuaian dengan dengan program latihan, maka itu akan menjadi buat jangan terlalu puas juga gitu kan. Jadi membuat puas cukup hanya di situ, padahal tantangan ke depan, pertandingan ke depan akan lebih berat lagi. Betul, pastinya Pak. Jadi tetap latihan yang lebih kuat karena lebih sering, lebih intensif, karena lawan-lawan di depan pasti bakalan lebih seru, bakalan lebih karena ini kan ada videonya Pak. Kadang lawan kitanya atau lawan selanjutnya bakal menganalisis dari video tersebut. Iya pasti. Pastinya, karena kan mereka melihat kayaknya dari SM Mukuro seperti ini atau dari SM Papandayan seperti ini. Jadi ini ada suatu kesempatan nih buat menganalisis dari tim-tim lain, dan kesempatan juga buat tim lain untuk mengetahui cara bermain lawan seperti apa. Ya. Oke, apa yang terjadi? Jadi kok jatuh ya? Ya ada tadi pada saat tendang, kemudian ada mungkin tidak sengaja ya melakukan pelanggaran ya. Ya biasanya kita luruskan ya beberapa hal dari anak-anak ketika bermain. Itu harus sebetulnya mereka itu belum punya niat yang mencederai dan sebagainya. Mereka murni untuk bermain sportif dan sebagainya. Mungkin nilai-nilai itu harus terus dikembangkan kepada anak-anak, sehingga pada saat bermain betul-betul memang memunculkan nilai-nilai positif seperti sportivitas itu gitu ya. Nah ini yang bagian daripada yang jangan sampai event seperti ini kita jadikan juga sebagai tadi untuk memberikan kepada mereka latihan ketika bersikap di hadapan orang gitu kan. Ketika menang tidak sombong, kemudian kita kalah tidak minder dan sebagainya. Nah disinilah mereka akan terlihat gitu ya. Betul Pak. Jadi suatu event futsal ataupun olahraga lain, jadikan ini pembelajaran, menjadi melatih mental juga, dan untuk belajar bermain fair play ya. Tidak bermain curang atau apa, tapi memang secara bermain kasar itu sudah dominan atau sudah memang seperti itu kalau bermain futsal ya. Tapi memang kita harus tetap mengetahui bahwa fair play itu benar.
adanya gitu. Jadi harus diterapkan benar-benar oleh dari utama lagi apa kebetulan ini adalah anak-anak SD. Semoga menjadi pembelajaran buat adik-adik kita, anak-anak kita, karena fair play itu harus dibentuk dari awal ya. Iya betul. Sampai nanti Ya. mereka tingkat SMP, SMA sudah belajar Pak ya, sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, karena kebayang pada saat mereka melakukan satu pertandingan, mereka akan melakukan satu hal yang mereka sukai. Betul. Nah, ketika mereka sukai melakukan hal sukai, kemudian mereka bersikap, sikap itu muncul betul-betul dari dalam dirinya. Ya. Nah, itu butuh sikap itu harus sikap-sikap yang baik. Karena ketika itu dibiasakan sikap yang baik, maka dalam kehidupan secara otomatisnya dia akan terbiasa juga melakukan hal yang baik juga. Nah, Betul. itulah gunanya misalkan nilai yang bisa kita ambil dari kegiatan futsal ini. Ya, ya pastinya semua kegiatan olahraga harus menjadi kegiatan yang positif buat adik-adik kita, anak-anak kita mengetahui apa yang buruk, apa yang tidak, jadi bisa memilih, bisa mempelajari ini harus dilakukan dan ini tidak dilakukan. Oh, Ya, hampir hampir ya. saja ya. Cukup sepertinya Bapak Dayan mulai apa ya, mulai solid mungkin ya. Iya. Mulai solid ya, tidak mau mengulangi kesalahan yang Betul sebelumnya, ya, seperti karena itu, mungkin Pak. mereka juga belajar dari kekalahan telak ya, Betul. 8-1 dari Betul. Pabuaran 1. Ini membuat mereka tadi betul mempelajari. Bisa jadi pada jeda istirahat mereka melihat apa namanya Oke, kita bakal lanjut lagi di babak kedua. Jangan kemana-mana. Dan sedikit informasi buat teman-teman yang mau custom jersey ya, karena kita disponsori oleh Accent Indonesia. Nah, mungkin teman-teman atau dari manapun yang berada mau mencoba custom jersey, mungkin yang gosok itu aja bisa dicoba untuk menghubungi Accent Indonesia untuk mencoba jersey selanjutnya. Oke, apa ya? Sedikit promosi nggak apa-apa. Oke, jangan kemana-mana Bapak Ibu, adik-adik, kakak yang ada di mana kalian berada. Bersama BFM kita bakal lagi di babak kedua. Dan tidak sama ada dia Fauzia. Tadi sudah Dayan melakukan sebelum siapa yang menang. Nah, yang menang itu ya. Sip. Semua kita bakal lanjut lagi sebentar. Ya. itu kan dari seleksi ya, kegiatan futsal ataupun ada seleksi sendiri sebelum adanya event ini gitu ya. Nah, konsen ini juga memang ya sudah hampir 10 tahun di Umul Qura ya. Apa namanya? Mendampingi para apa namanya? Siswa-siswa khususnya di kegiatan ekskul futsal gitu. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa. Mungkin tadi ada sedikit gangguan kayak teknisnya. Ini karena low bed nih. Kayaknya tadi ada yang kepotong, suara kita ada yang nggak masuk, Pak. Ah gitu. Tapi nggak apa.
gini Pak. Ah, Udah nggak apa-apa lah. apa-apa ya. Apa lah sih. Ya, oke, mohon maaf tadi teman-teman ada sedikit gangguan teknis di kita ya, suaranya agak sedikit hilang. Karena kita lupa nih kayaknya nggak ngecas nih semalam ya. Mati banget tuh. Jadi semoga suara kita kedengaran ya dengan mic dari kamera. Iya. Ya. Mudah-mudahan kedengeran, oke. Iya, mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya pertandingan. Ya, babak kedua antara SDIT Umul Qura Bogor dengan SD Papandayan dengan skor 1-0 untuk keunggulan SDIT Umul Qura Bogor. Di pertandingan kedua di babak kedua ini memang sedikit kedua tim menjaga kehati-hatian ya. Kedua tim berhati-hati untuk menginginkan meraih poin maksimal di pertandingan ini tentunya gitu kan. Karena ini penentu siapa yang menang di sini maka dia akan menentukan lanjut tidaknya ke babak 16 besar gitu ya. Nah, ini menjadi beban tersendiri buat mereka, tantangan tersendiri. Akan tetapi apabila mereka bisa mengelola mentalnya, mengelola kemampuannya, skillnya, kemudian kekompakan timnya, maka insya Allah dia akan berhasil. Dan ketika berhasil dalam pertandingan ini, dia otomatis khususnya untuk SDIT Umul Qura akan melaju ke babak 16 besar. Betul Pak. Nah, ini dia, jika SDIT Umul Qura menang akan maju ke babak selanjutnya 8 besar ya. Dan nanti di 8 besar kita lihat lawannya siapa ya. Karena semakin tadi sudah dibahas, semakin maju ke babak selanjutnya semakin berat lawannya. Oke. Nah, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap pastikan nonton terus di live streamingnya di BFM bersama Mimin 3 di sini, dan ada perwakilan dari Pak Yugi, dari SDIT Umul Qura. Kita lihat apa yang akan terjadi di babak kedua. Ini sudah babak kedua ya. Buat teman-teman yang ketinggalan tadi, ini sudah babak kedua. Ya, di babak kedua ini cukup menarik ya, karena memang kedua tim sama-sama mempertahankan kondisi ya. Permainannya tidak terlalu berkembang banyak ya, karena memang mungkin tadi khawatir kecolongan gol dan sebagainya gitu kan. Ya. Dari kehati-hatian itu malah menjadi terlihat permainannya kurang begitu berkembang. Tetapi ini mudah-mudahan jadi pelecut buat mereka ya, karena mereka tetap harus terus ya melakukan pergerakan intervensi ke depan. Kemudian terlihat adanya misalkan pemain-pemain yang dominan di belakang, artinya mereka bertahan gitu. Padahal ada pepatah para pelatih itu bahwa salah satu strategi terbaik adalah sistem menyerang ya, menyerang ya. Pertahanan terbaik adalah dengan cara menyerang. Walaupun memang ya berisikonya seperti itu, ketika menyerang kalau kembali lagi atau lupa balik ke posisi atau pertahanan maka akan merugikan. Nah, ini jadi fisik mereka dituntut untuk tetap kuat, tetap dalam on fire gitu dalam permainan ini. Tetap on fire pastinya ya. Karena ini memang di babak kedua ini kadang dapat cukup melelahkan ya. Karena skor masih bertahan 1-0. Ini sangat tipis juga, belum tahu nanti akhirnya seperti apa, karena siapa tahu takutnya dari Papandayan bisa comeback atau apa, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan di akhir babak kedua ini SDIT Umul Qura bisa mendapatkan poin penuh untuk melaju ke babak 8 besar ya. Luar biasa, dan tetap pasti di lapangan harus tetap berkonsentrasi, tetap mematuhi peraturan ya. Oke. Iya, kembali di lapangan ya. Setelah tadi memang ada beberapa gangguan. Ya biasa kalau udah siang nih, udah waktunya makan siang gitu kan. Udah ini bagian daripada ya itu tadi tantangan ya, bukan sekedar para pemain yang berjibaku ya, memperjuangkan satu usaha untuk memunculkan kegiatan-kegiatan positif, tapi juga para kru, para yang memang mendukung acara ini gitu ya. Ini perlu juga diapresiasi ya dengan tadi misalnya. Terima kasih, Pak. Ada beberapa hal yang kejadian atau kendala teknis, ini bagian daripada evaluasi yang terus kita harus lakukan dan kita dukung ya, karena memang tidak mudah untuk memunculkan satu kebaikan. Itu luar biasa, memang butuh effort ya. Dari effort itu kadang ya itu tadi ada saja kendalanya, tapi itu jangan sampai menjadikan diri kita lemah, tapi itu menjadikan kita semakin kuat, semakin positif, semakin baik gitu ya, karena memang ya dari situlah kita berangkat gitu ya. Kalau memang tidak ada hal seperti itu, mungkin ya kita hidup ini akan nyaman saja. Tentunya orang misalkan seorang tidak langsung dia naik ke jenjang pendidikan tinggi, dia harus
menempuh pendidikan dasar, kemudian menengah, kemudian atas, baru mereka bisa menjajaki sekolah atau pendidikan tinggi seperti itu. Ya betul Pak. Aduh Bapak terima kasih banget nih sudah menginformasikan kepada teman-teman. Oh apa jadi? Oke. Ternyata menambahkan kembali. Iya, luar biasa. Gol kedua ini, gol luar biasa saya bilang. Kenapa luar biasa? Karena memang ini susah payah ya. SDT Mulkuro untuk menambah poin gol 2-0 dengan skor sekarang gitu ya. Karena memang tadi bahwa Papandayan sendiri punya ternyata kan punya undercat ketika lengah, nah itulah seperti itu ya. Tapi tidak usah khawatir, tetap ya itu tadi seperti halnya kita ketika ada kendala teknis kita harus tetap berjalan, harus tetap terus ya. Karena dunia ini tetap berputar, dalam kehidupan ini tetap berjalan ya. Kita harus move on ya. Seperti orang misalkan yang ditinggal kekasihnya menikah misalkan ya dia tetap harus move on. Karena apa? Karena dunia ini tidak seluas daun kelor, begitu pepatah mengatakan Bang. Betul, banyak sekali Pak yang ngomong kayak gitu, pepatah banyak banget. Ya jadi kita tetap berusaha walaupun tadi sudah dibalas oleh SD Papandayan dan ini memang menjadi skor tipis lagi untuk SDT Mulkuro. Mungkin SDT Mulkuro juga memang belum aman ya, maksudnya belum nyaman ya karena beda tipis doang. Kecuali memang berbeda jauh dan kita lihat SD Papandayan nggak tahu nih apakah bisa membalas lagi atau dari SDIT Mulkuro bisa menambahkan lagi. Ini semakin tegang di babak kedua nih Coach. Itu Pak, gimana nih Pak? Lagi-lagi jam terbang menentukan mental mereka, kesiapan mereka dalam mengikuti turnamen atau menghadapi pertandingan. Nah ini jam terbang ini menjadi pengalaman buat mereka. Semakin banyak jam terbang berarti semakin banyak pengalaman, semakin banyak keputusan yang diambil itu membutuhkan kecepatan. Nah, jam terbang ini membantu itu. Nah, SDT Mulkuro sendiri butuh jam terbang itu, butuh ruang, butuh sarana untuk memberikan seperti ini. Butuh untuk waktu, hal itu harus diberikan, harus difasilitasi. Oleh karena itu peran misalkan sekolah, peran orang tua, peran siapapun yang mendukung itulah bagian daripada support yang diberikan itu gitu. Nah, ketika itu diberikan, maka insya Allah dengan berjalannya waktu mereka akan terus terasa kemampuannya, mental mereka pun akan semakin kuat. Nah, dari permainan ini kita juga bisa melihat hal itu gitu kan, bahwa mereka memang butuh ruang, butuh waktu, butuh kesempatan yang lebih banyak untuk mengembangkan diri mereka sendiri begitu. Betul Pak, ini memang butuh pengorbanan, butuh effort yang luar biasa untuk mendapatkan sesuatu seperti di lapangan futsal ini ya. Dan kita lihat juga memang ini, mohon maaf tadi ada beberapa kendala, jadi terima kasih yang sudah yang sudah mengerti dengan keadaan kita. Tadi ada sedikit kendala teknis ya untuk soundnya tadi ada kendala, jadi kita nggak bisa pakai mic yang biasanya, ini dari mic kamera nih. Kalau dilihat dari kamera ini kita lagi ngapain nih, susah-susah nih, kabelnya pendek banget. Oke, mohon maaf kalau suara kedengaran kecil ya, tadi dari siapa nih, dari Codot-Endot. Sip, suara kedengarannya kecil. Oke, nggak apa-apa, mohon maaf ya tadi ada kendala. Tadi mic yang biasa kita pakai ada kendala, jadi kita pakai langsung dari kamera. Mohon maaf kalau suara kecil, tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi, semua tidak mempengaruhi yang lagi nonton, tidak mengurangi rasa pendukung dari semua yang lagi nonton saat ini. Oke, kita lanjut lagi Pak di babak kedua ini, sedikit lagi sepertinya. Iya, luar biasa ini detik-detik di babak kedua ini, mudah-mudahan bisa. Ternyata sudah selesai ya. SDT Mulkuro Bogor menang dengan skor 3-1 atas Papandayan. Ini buah skor yang cukup penting di pertandingan kedua ini, karena ini memastikan SDT Mulkuro sendiri untuk masuk ke babak selanjutnya. Walaupun memang untuk tidak mudah untuk menjalankan pertandingan ini. Tadi saya bilang bahwa setiap momen pertandingan itu menjadi momen perbaikan, momen untuk mengevaluasi gitu ya. Mudah-mudahan dari dua kali bertanding ini SDT Mulkuro Bogor ini bisa belajar, bisa memperbaiki, tentunya bisa juga menentukan program latihan apa, baik secara tim ataupun secara individual mereka. Harapannya mereka bukan sekedar melakukan program-program latihan secara tim, tapi juga mereka bisa melakukan program
program-program latihan secara individu karena tidak lepas bahwa setiap tim itu berasal dari individu yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kemenangan ini Ummul Qura bisa melaju, kemudian bisa mengikuti pertandingan selanjutnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Amin. Wah, luar biasa. Coach, itu Pak, selamat ya Pak atas SD itu Ummul Quranya maju ke babak 8 besar. Semangat Terima Pak. kasih banyak. Jangan lupa tetap latihan nanti ya. siap. Jadikan video kita sebagai evaluasi. Oke, tetap semangat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan momentum ini. Selamat kepada tim SDT Ummul Qura Bogor yang melaju ke babak selanjutnya. Di babak selanjutnya lebih fokus lagi karena udah masuk babak knockout. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Silakan program latihan dari coach ya untuk tim dilaksanakan dan program latihan pribadinya dilaksanakan. Itu saya, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan berkah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan. Ya semangat. Nanti kita ketemu lagi di fase selanjutnya, fase knockout. Oke, terima kasih semuanya. Jangan kemana-mana, kita lanjut di link streaming berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.